Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Rembang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan judul Coaching Supervisi Akademik. Saya Muhammad Haris Abdullah dari SDN Karangsekar. Saya Fitri Nurstiarini dari SMA Negeri 1 Sulang. Saya Vivin Eka Yuliana dari SD Negeri Krigilan. Dan saya Iksan Sutrisno dari SMA Negeri 2 Rembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Iksan. Selamat sore Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya sore hari ini Pak Iksan? Ya sedikit kurang baik. Aduh, apa ini ya kurang baik? Katanya tadi mau melakukan proses coaching ya? Ya itu yang membuat sedikit kurang baik. Oke, berarti ada permasalahan ini yang Nah perlu ya dipecahkan betul. ya? Baik-baik. Pak Iksan kan rencananya mau melakukan proses coaching ya? Ya. Masih ingat Pak Iksan untuk menjadi seorang coach yang baik itu apa saja sih yang perlu dilaksanakan atau diterapkan dalam proses coaching itu sendiri? Ya. Sejauh yang saya ingat itu sepertinya ada 3. Oke. Betul ya. Apa saja itu? Itu yang pertama apa ya, kok saya lupa ingat. Oh iya, kehadiran penuh. Oke, betul. Lalu pertanyaan berbobot, lalu apalagi ya, kok saya lupa. Mendengarkan. Oh iya, mendengarkan dengan aktif. aktif ya. Ah iya, betul. Alhamdulillah. Ya. Nah Baik. ini yang membuat saya sedikit kurang baik ya ini. Oh itu ya. Terkadang lupa, aduh apa ya nanti kalau memberikan coaching pada seseorang kalau tidak maksimal kan nanti kecewa Pak. Baik. Pak Iksan, ada hal lain nih yang perlu diterapkan juga dalam proses coaching ya. Selain tadi kita mengingat ada 3 kompetensi seorang coach, ada lagi yaitu prinsip selama coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dari seorang coach kepada coachee, dan yang ketiga itu adalah bagaimana memaksimalkan potensi dari coachee. Itu prinsip yang harus dilaksanakan oleh seorang coach ya. Itu mohon diingat nanti ya. Ya siap. Baik nih, untuk berikutnya Pak Iksan, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi nih di proses coaching nanti bagian mana yang ingin Pak Iksan tingkatkan kompetensinya kira-kira? Kalau menurut saya pribadi, saya itu lebih ke pertanyaan berbobot. Iya, kenapa ini? Karena Pertanyaan berbobot Pak Iksan. Saya itu seringnya kalau membuat pertanyaan itu sering kesana kemari, tidak sesuai apa ya konteks dalam bahasa seperti itu. Karena saya seringnya kan nongkrong ya, jadinya ya sukanya itu ya ngobrol, tidak memakai formalitas yang ada. Nah, jadi kan nanti takutnya kan kalau dikirakan kita sebagai coach kan harus santun ya dalam bahasa. Takutnya kalau sudah terbiasa bahasa yang ya bahasa nongkrong, nanti takutnya ya seperti itulah. Jadi nggak relevan nanti ya sama perbincangan dengan coachee ya. Kemudian dari kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot, di bagian mananya ya secara spesifik ya? Nah, biasanya kan kalau ada satu obrolan, kadang-kadang, aduh ini mau menanyakan apa seperti itu. Ya terus ya seadanya gitu saya utarakan. Terkadang itu malah ya itu tidak relevan. Terus ya kadang, aduh gimana kok malah ngomong ini, harusnya kan itu ya gitu. Berarti keluar dari tema atau topik keluar itu dari ya. jalur. Kalau menurut Pak Iksan ini indikator yang baik ya, yang ideal untuk bisa menunjukkan bahwa Pak Iksan sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot ini kepada seorang coachee, itu menurut Pak Iksan apa saja indikatornya? Ya, kalau menurut saya cukup satu sih. Apa itu, pertanyaannya yaitu tidak keluar dari jalur. Ya harus sesuai dengan topik yang dibicarakan oleh coachee ya, permasalahannya apa ya, harus pertanyaan berbobotnya yaitu gitu, tidak keluar kemana-mana gitu. Iya, kalau misal saya punya contoh topik, kita mau ngobrolin anak yang suka ngegame saat pelajaran, ya kan? Kira-kira contoh pertanyaan berbobot
Untuk saya sebagai seorang coach misalnya, bagaimana contohnya yang memenuhi kriteria atau indikator bahwa itu merupakan pertanyaan berbobot dari Pak Kalau Iksan? menurut saya, kenapa kok kamu setiap hari kok bermain game? Apakah tidak ada kontrol waktu? Oh gitu ya, Karena berarti kan mungkin kalau bermain game kan di kelas ngantuk, ya kan, lupa mengerjakan PR dan ya banyak. berarti itu ya sesuai dengan Iya. topiknya ya, tidak boleh keluar ya atau Iya. malah kemana-mana nantinya. Betul. Baik Pak Iksan, semoga sukses proses coachingnya dan bisa berjalan lancar. Amin. Ya, terima kasih. Iya. Pak Haris, kok wajahnya kok cemberut? Kenapa? Ada masalah ya Pak? Loh, masalah apa? Cerita dong. Memang boleh bercerita saya. Oh boleh, Yakin? boleh sekali. Tidak Boleh mengganggu banget. waktunya nggih. Tidak, ya saya sebagai teman yang baik, kalau ada teman saya yang punya masalah ya harus membantu menyelesaikan. Ya. Sebelumnya saya terima kasih Pak Iksan mau berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Sebenarnya ini loh Pak, ini kan tugas-tugas saya di sekolah. Masya Allah. Ini sebenarnya ya kalau dilihat ya ringan, katanya orang ringan, teman-teman juga ringan. Tetapi saya sendiri nih kok tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pada saya. Tugas-tugas saya tidak terselesaikan. Ini kira-kira gimana ya Pak agar tugas saya bisa selesai tanpa saya tidak harus selesai. Sekarang kenapa kok bisa tidak selesai? Ya mungkin Pak Iksan tahu sendiri. Tahu. Saya mengajar ya seperti guru-guru yang lain. Bendahara bos juga diamanahkan pada saya. Masya Allah. Organisasi di KKG, organisasi di luar sekolah ya. Apalagi saat ini saya juga ikut tambah-tambah cari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya. Sehingga nggih niku saya ada beberapa pekerjaan yang biasanya bisa saya selesaikan, tetapi untuk saat-saat ini sulit saya selesaikan. Kalau istilahnya orang Jawa semrawut, belum pekerjaan ini belum selesai, kemudian mengerjakan pekerjaan yang lain, akhirnya terbengkalai. Masya Allah. Mungkin Pak Iksan ada solusi untuk saya ini Pak. Malah kalau solusi itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Nah sekarang saya tanya dulu Pak Haris. Pak Haris kan tadi kan banyak ya, Iya. ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Nah kira-kira waktu yang Pak Haris butuhkan itu cukup tidak? Ini jujur ya Pak, Ya. sebenarnya itu saya ikut organisasi dagang pekerjaan-pekerjaan itu agak ada rasa terpaksa, kemudian pakai woh dengan teman ketika diajak kegiatan kok nggak ikut. Akhirnya ya saya mengiyakan saja, tetapi ya gitu, saya tidak sadar pada kemampuan saya sendiri, waktu saya sendiri. Iya, iya, iya. Sehingga gini Pak, misalkan ini dari saya sendiri ya, misalkan saya diajak teman untuk berkegiatan, tetapi saya menolak, itu bagaimana Pak? Menolak tapi enggak, saya usahakan menolak dengan halus. Kira-kira Pak Iksan itu langkahnya yang saya ambil sudah benar atau belum ya Pak? Nah gini, kalau kata Pak Ustadz, nah rezeki itu jangan ditolak ya. Iya. Mungkin Pak Haris bilang, loh kok rezeki kan tugas. Nah tugas itu sama dengan amanah ya. Iya. Nah sekarang tadi kan Pak Haris pasti ya di dalam organisasi itu kan tidak mungkin sendiri. Iya. Nah kira-kira kalau tugas diselesaikan orang banyak sama diselesaikan sendiri, Oh, iya, iya, ya iya, iya. itu berbeda atau tidak? Beda Pak. Nah, Oh gitu ya Pak. Berarti iya. mungkin saja pekerjaan itu sebenarnya bisa selesai, tapi saya Iya. kurang bisa kerjasama mungkin. Nah, betul. Oh gitu. Berarti nggih. Terima kasih masukan dari bincang-bincang saya dengan Pak Iksan. Mungkin saya harus bisa bekerja sama dengan teman-teman, memaksimalkan potensi dari teman-teman saya. Mungkin memang sebenarnya seperti itu Pak. Apapun pekerjaannya saya selesaikan sendiri. Nah, Kemudian kalau nggak selesai, ngambek-ngambek sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri. Nah, ya gitu. itu. Nah, itu mungkin ya karena kurang terbiasa toh. Iya, iya, iya. Nanti Betul, ya betul, betul, nanti betul. kan ada teman minta tolong
Pak Aris ki tolong ya wis bareng-bareng toh ya gitu ya kan. Gitu, iya, Nah, iya. betul, Betul. ya kan. Jadi otomatis kan tanggung jawabnya kan selesai bareng. Nah, jadinya sama-sama diuntungkan gitu ya. Rezekinya dapat, loh rezeki lagi. Nah, rezekinya apa? Pahala. Ya toh. Iya. Nah, rezeki kan tidak harus berbentuk uang. Oke. Ya pahala itu malah lebih enak toh. Iya. Iya. Oke. Oke Pak, mungkin Ya. lain kali saya diajak ngaji Pak, agar saya tahu dapat mengartikan rezeki yang sebenarnya Pak. Seperti Pak Iksan itu. Saya itu juga dari YouTube. Iya. Iya. Oke. Makasih. Ya, udah. Masalahnya apa? Sudah ketemu solusinya. Ya, Nah, tinggal apa? kapan saya mau? Oke, sip. Ya wes. Oke. Minggu depan insya Allah saya akan bincang-bincang lagi dengan Pak Iksan. Saya akan mencoba rencana saya tadi. Mungkin rencana itu kalau berhasil juga saya akan sampaikan Pak Iksan. Tapi mohon bantuannya lagi. Kalau memang rencana saya tidak berhasil, saya mau ngomong-ngomong lagi dengan Pak Iksan. Boleh ya Pak Iksan? Boleh. Tinggal WA, tindung. Langsung Sherlock Parani. Kita cari tempat yang lebih nyaman. Oke, siap. Di warung dekat Gembet itu Pak ya. Boleh ya. boleh. Tenang aja, tak traktir. Terima kasih Pak. Oke. Memang saya sedang tidak makan ini Pak. Ya, puasa toh. Puasa. Enggak. Oke. Karena sedang diskusi. Sembuh. Ya sudah. Sekarang saya lega sudah dapat bercerita kepada Pak Iksan tentang kalau saya, kemudian dapat menemukan solusi yang kira-kira akan saya coba. Terima kasih Pak Iksan untuk waktunya tadi. Semoga namanya teman ya harus saling membantu. Ya, makasih banyak ya Pak. Pokoknya saya akan melanjutkan kerja saya Pak. Oke, Terima siap. kasih. Saya harus semangat. Terima kasih Pak Iksan. Ya. Wow, tadi gimana Pak Iksan perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Haris? Tadi itu sebenarnya dredeg Bu. Oh ya, Iya. kenapa dedek ini? Ya karena Grogi. teman saya Pak Aris itu kan aktivis ya. Aktivis. Tadi ceritanya itu ikut ini, ikut itu. Banyak. Masya Allah, saya itu ya di rumah nggak ngapa-ngapain. Paling-paling ya cuma mengajar aja. Jadinya itu kayak gimana ya kalau mau mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kok takut gitu. Jadinya ya alhamdulillahnya kok lancar. Jadi ada mindernya ya, Ya, karena Pak Haris aktivis ya. ya. Banyak di luar ya, tidak banyak di dalam tapi banyak di Iya, luar. Oke. hebat. Wah, hebatnya, inspiratif ya. Betul. Baik Pak Iksan, menyambung kegiatan coaching yang sudah dilakukan Pak Iksan tadi ya sebagai seorang coach ya, kita tadi di awal pra supervisi tadi kita kan sudah ngobrol nih kompetensi yang mau dikembangkan oleh Pak Iksan, Ya. yaitu adalah bagaimana mampu membuat pertanyaan yang robot Ya. gitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan Pak Iksan tadi selama proses coaching menurut Pak Iksan untuk mengembangkan kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot? Ya, Menurut Pak Iksan bagaimana tadi? tadi saya menggunakan pertanyaan serangan balik gitu. Jadi kan punya masalah toh Pak Aris curhat ya. Kalau tugasnya itu banyak yang terbengkalai. Jadinya ya tak balik aja gitu lah. Kenapa kok terbengkalai? Ya kan otomatis ada jawabannya. Terus dijawab aja. Ya, tugasnya banyak. Loh kenapa kok tugasnya banyak gitu ya? Karena ya organisasinya banyak. Loh organisasi ya tak balik lagi. Organisasi kan orangnya banyak gitu. Jadinya terus ya alhamdulillahnya ada solusinya gitu. Oh, berarti Iya. kembali kayak semacam refleksi ke Iya, Pak Haris sebagai coach cermin. ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan gitu sehingga nanti Pak Haris sendiri yang menyelesaikan atau muncul problem solvingnya ya. Iya. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua ini Pak Iksan, dari catatan tadi selama coaching ya ada beberapa iya. hal yang perlu saya sampaikan. Itu tadi Pak Iksan selama proses coaching untuk kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot, menurut saya itu sudah dilakukan oleh Pak Iksan seperti sudah. yang ditetapkan oleh Pak Iksan di awal pra
coaching ya. Oh, iya, Ya, indikatornya apa bahwa kalau Pak Iksan mampu menyampaikan pertanyaan berbobot adalah Pak Iksan mengatakan Ya, apa kemarin? kalau Apa tidak- tadi? kalau tidak salah tidak boleh keluar jalur, betul ya? Betul ya. Ya. Tadi selama pengamatan Pak Iksan sudah melakukan sesuai dengan indikator yang Pak Iksan tetapkan. Ya, topiknya tadi seorang coach tadi menyatakan bahwa banyak pekerjaan yang terbengkalai Ya, betul. dan tidak bisa terselesaikan ya dengan maksimal. Nah, Pak Iksan tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ternyata sudah sesuai nih dengan topik dan tema Ya. atau masalah yang disampaikan oleh Koci, dalam hal ini adalah Pak Haris. Oh iya, ya syukurlah. Di antaranya apa? Tadi saya mencatat beberapa hal. Di antaranya ketika Pak Iksan tadi memberikan pertanyaan serangan balik Ya. kepada Pak Haris sebagai Koci ya. Ketika Pak Haris tadi bingung kok banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan gitu ya. Iya. Ya, Betul. kemudian Pak Iksan memberikan pertanyaan, lah pekerjaan itu enak dikerjakan sendiri atau kerjasama atau kolaborasi dengan rekan yang lain gitu kan? Itu semacam pertanyaan pancingan untuk Pak Iya. Haris gitu ya. Itu menurut saya sudah sesuai dengan topik bahwa bagaimana Pak Iksan memberikan stimulus kepada Pak Haris supaya berpikir Iya. yang tepat itu bagaimana untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Iya. Koci gitu. Jadi itu tadi satu data yang saya ambil. Kemudian yang kedua, Pak Iksan juga masih pada topik permasalahan gitu. Oh iya. Agak mengeluh kan tadi Pak Haris, wah Iya, banyak betul. banyak pekerjaan ini ya Allah, saya sampai nggak bisa menyelesaikan gitu. Betul. Nah, Pak Iksan tadi memberikan pertanyaan dengan pendekatan agama gitu. Iya, betul. Ya. betul. Nah, harusnya ini kan sebuah pekerjaan bisa dilihat dari sisi Iya. apa tadi? Sisi Tadi apa? tak pancing Rezeki ya. tentang rezeki. Ya. tentang rezeki. Jadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan tadi sudah sesuai dengan indikator yang Ya. Pak Iksan terapkan Ya, ya, yang syukurlah. sudah ditetapkan gitu. Kira-kira ini untuk kesempatan berikutnya ya, kompetensi apalagi nih yang perlu ditingkatkan dari seorang coach menurut Pak Iksan? Kompetensi diri ya, selain menyampaikan pertanyaan berbobot, kira-kira mungkin di kesempatan yang lain kompetensi mana lagi yang mau Ya, dikembangkan? kalau tadi saya melihat apa yang saya lakukan, kok sepertinya lebih ke pendengaran, mendengarkan dengan aktif. Karena tadi itu saya sempat pertanyaan belum selesai, tapi rasanya ingin ngomong gitu. Jadinya itu, kok ternyata belum selesai, malah kok untung kok belum keluar dari mulut gitu. Jadinya kan memotong pembicaraan. Nah, saya rasakan kayak kurang etis seperti itu. Jadi mungkin ya untuk kedepannya inginnya ya mengembangkan itu. Iya. Ya. Toh dua hal itu juga saling terkait ya Pak Iya, Iksan. betul. Untuk menyampaikan pertanyaan berbobot itu harus dengan mendengarkan secara Iya, aktif sampai dengarkan tuntas. dulu. Iya, betul. Sampai finish. Betul, dua-duanya merupakan saling terkait dan pastinya harapannya setelah bisa mahir untuk betul. ketiga kompetensi sebagai seorang coach, Ya. harapannya bisa menjadi seorang coach yang baik, yang sesuai Betul, dengan betul. harapan gitu. Terima kasih Pak Iksan, Ya, itu terima saja yang kasih, Bu. bisa saya sampaikan sebagai observer ya di sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Ya, Terima kasih. atas Selamat penilaian yang sore. dilakukan. Ya, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Haris. Sore Bu Vivi. Apa kabarnya Pak Haris hari ini? Hari ini masalah kesehatan oke, ekonomi oke, tapi ada perasaan yang agak deg-degan. Kenapa itu Pak? Kok sepertinya kompleks sekali masalahnya ini Pak. Gini, saya kan punya rencana untuk melaksanakan coaching. Saya sebagai coach. Tetapi saya sendiri tuh gimana? Belum memahami betul untuk menjadi coach yang benar. Meskipun sudah sering saya baca, sering saya perhatikan,
coach itu harus seperti ini, tapi kenyataannya sulit juga. Oh, gitu. Jadi permasalahannya Pak Haris di sini kaitannya tentang belum memahami sepenuhnya tentang coaching ini nggih Pak nggih. Iya. Oke. Pak Haris hari ini akan melaksanakan coaching. Nah, sebelumnya Pak, sebelum Pak Haris melaksanakan coaching ini, yang pertama itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Haris itu tentang rubrik penilaian Pak. Kemudian yang kedua itu tentang beberapa pertanyaan yang Pak Haris akan tanyakan nanti kepada coach, itu berkaitan dengan rubrik pertanyaan yang telah Pak Haris tentukan. Nah, nanti ketika Pak Haris melaksanakan coaching dengan coach, saya akan mencatat beberapa pertanyaan yang Pak Haris sampaikan ke coach, kemudian saya juga akan mengamati dan akan melihat seberapa berbobotkah pertanyaan yang Pak Haris berikan kepada coach. Bahwa nanti Pak Haris dalam melaksanakan coaching harus memenuhi 3 prinsip coaching ya Pak. Ada 3 ya prinsipnya. Yang pertama, masih ingat Pak? Ini saya catat di sini agar tidak lupa. Nggih. Harus kemitraan, Iya, proses betul sekali. kreatif, memaksimalkan potensi. Maka di sini saya tulis dengan tinta warna merah biar saya ingat. Iya, betul sekali. Tetapi di situ saya kompetensi sebagai coach itu loh yang Iya, agak saya risaukan. Contohnya di sini kan sudah saya tuliskan di sini. Coach itu dalam melaksanakan coaching kehadirannya juga harus penuh, Betul sekali. bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot. Tetapi gini, saya ketika menjadi coach bersama rekan saya itu seringnya ketika di sela-sela pembicaraan tiba-tiba HP saya bunyi, kemudian saya lihat itu kira-kira kok saya sendiri merasa terganggu. Apakah itu dalam prinsip coaching itu benar atau tidak ya? Wah, ya kurang tepat ya Pak ya. Berarti di situ Pak Haris kurang hadir sepenuhnya, kurang bisa berkonsentrasi karena ada gangguan dari HP bunyi dan lain-lain itu ya Pak ya. Karena memang sulit saya lepas dari HP itu, saya terus mantau informasi, kemudian cari-cari info, kemudian cek chat siapa, balas chat siapa, itu gimana nggih? Belum bisa sepenuhnya lepas dari chat tersebut dari HP. Oke. Itu yang biasanya belum bisa saya tinggalkan. Iya, yang Pak Haris resokan itu nggih. Nah, kemudian nanti Pak, ketika Pak Haris ingin melaksanakan coaching itu, kompetensi apa ini Pak? Yang secara spesifik ingin Pak Haris observasi itu apa Pak? Secara spesifik. Nggih, mungkin saya harus punya trik HP yang selalu saya pegang, saya operasikan ini dalam saat coaching tidak saya gunakan, tetapi ya memang tidak menjadi masalah bagi saya meskipun saya tidak pegang HP. Oh iya, baik sekali. Oke Pak. Selanjutnya Pak, kemudian indikator ketercapaiannya Pak. Pak Haris, indikator pencapaian yang diinginkan Pak Haris selama melaksanakan coaching dengan coaching nanti Pak. Yang saya inginkan itu pembicaraan tidak ada yang menyela, tidak ada yang mengganggu fokus saya ketika melaksanakan coaching, sehingga pembicaraan memang dalam prinsip kemitraan benar-benar terwujud gitu. Oke. Baik Pak, semoga nanti yang Bapak harapkan, yang Bapak risaukan tidak mengganggu sepenuhnya jalannya coaching. Semoga nanti jalannya coaching Pak Haris bersama coach bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan gitu nggih Pak nggih. Oke. Terima kasih. Nah, itu yang saya sampaikan dan ingin saya tanyakan kepada Pak Haris. Selanjutnya Pak Haris selamat melaksanakan coaching bersama coaching. Terima kasih Bu. Nanti saya dinilai, kemudian diperhatikan yang masih kurang yang mana, nanti yang kurang-kurang saya mohon koreksinya. Oke, siap Pak Haris. Sampai jumpa di pasca observasi selanjutnya nggih Pak. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Haris. Ini kelihatannya senyumnya kok tidak ikhlas. Iya ini Pak Haris. Ada apa nih? Pusing ini Pak Haris mikirin anak-anak di sekolah. Iya. Kok pusing kenapa? Kok dipikirin sampai pusing kenapa? Iya, soalnya masalah ini tuh setiap saat, setiap waktu itu muncul Pak Haris gitu. Dan ternyata
masalah ini tuh tidak hanya saya yang menghadapi, banyak teman-teman guru yang lain juga sama gitu. Jadi hampir putus asa ini, aduh ini masalah ini kok selalu muncul gitu ya, bikin resah gitu. Jadi nggak enak gitu kalau mengajar. Boleh saya mendengarkan masalahnya atau apa? Kalau diperbolehkan Bu Fitri cerita dengan saya. Pasti dong, Pak Mungkin Aris. saya bisa ya saling berbagi, nanti kalau ada permasalahan kita diskusi bersama-sama. Iya, ini mumpung di sini nih Pak Haris pengen banyak bercerita sama Pak Haris ini ya. Gini Pak Haris, saya ini kan mengajar di SMA Sulang itu udah hampir sekitar 18 tahun ya Pak Haris ya. Lama ya? Iya, lama banget ya. Usianya berapa sekarang berarti? Saya masih 25 Pak Haris. Jadi sudah lama mengajar di sana ya? Iya, sejak tahun 10 tahun udah mengajar di sana. Serius dong Pak Haris, ini lagi pusing ini malah Iya, diguyoni. silakan. Ya, agak refresh dulu. Iya. Gini Pak, Ya, silakan. setiap saya mengajar nih Pak Haris, saya itu kan mengajar pasti di awal itu mengingatkan anak-anak untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tapi di tengah-tengah pelajaran itu ternyata mereka pada sibuk main game, main HP. Ini anak-anak cewek pada scroll TikTok, yang cowok itu curi-curi waktu dan curi-curi kesempatan untuk main game itu ya. Saat pelajaran ya? Iya, itu anak-anak SMA Sulang. Aduh, pusing saya. Dan itu ternyata tidak saya saja yang mengalami, Bapak Ibu guru yang lain ternyata juga sama gitu. Sebenarnya itu permasalahannya. Nah, kira-kira yang diingat seperti apa? Yang ada di benak Bu Fitri ingin yang seperti apa? Ya, inginnya saat pelajaran mereka tetap menyepakati kesepakatan kelas dan keyakinan dong Pak Haris, dan mereka juga bisa lebih fokus, mau berperan aktif dalam pembelajaran. Itu kemauan kami sebagai seorang guru supaya pembelajaran bisa berjalan dengan efektif, itu tentunya Pak Haris. Ya, baik. Kalau tadi Bu Fitri menyebutkan kesepakatan kelas sudah ada, artinya kan ada keyakinan di awal. Nah, kemudian akar muasal dari masalah motivasi belajar tadi yang menjadi masalah yang bagian mana? Mungkin karena saya, sebentar Bu Fitri ya. aduh siapa ini lagi? Mohon maaf. Ini dari mantan pacar Pak Aris. Mantan pacar ini, aduh. Mohon maaf Bu Fitri, ini tidak saya hiraukan dulu. Yang penting dulu dong. Yang penting saya bisa mendengarkan keluh kesah Bu Fitri. Kita ngomong-ngomong dulu, biar nanti ini saya ya tanggapi nanti setelah kita ngomong-ngomong selesai. Serius nggak apa-apa Nggak nih. apa-apa, saya ikhlas. Nggak mengganggu ini. Ikhlas pakai Oke, baiklah. Lanjut ya Pak Ya, Aris ya. silakan dilanjutkan. Tadi permasalahan ini apa mungkin karena pembelajaran saya ini monoton ya Pak Aris ya. Itu Mungkin yang bikin mereka boring gitu. Yang kedua, apakah saya kurang mendampingi ya, kurang mendampingi dan bisa mengajak ngobrol mereka dari hati ke hati gitu, sehingga muncul menyambungkan rasa. Betul, sehingga muncul kesadaran dari anak-anak gitu. Tapi itu sudah disadari oleh Bu Fitri sendiri apa belum? Saya baru mikir sih, apa ini ya kira-kira ya yang belum saya laksanakan gitu. Tapi jadi sampai saat ini dua itu nggih. Dua akar masalah di situ ya. Iya, Pak, di situ ya. Betul Pak Haris. Kalau itu menjadi akar permasalahannya, setelah Bu Fitri mengidentifikasi, mungkin ya bisa saja dicoba, karena kita tidak ada salahnya daripada diam di tempat tidak ada aksi apapun. Maka yang sudah ada kita tanggapi, kita selesaikan. Iya, kira-kira kalau dua permasalahan tadi akar masalah sudah ditemukan, kira-kira rencana Bu Fitri agar tujuan Bu Fitri anak-anak bisa fokus dalam belajar, kira-kira apa rencananya? Iya, rencana ini ya saya akan banyak menerapkan model pembelajaran yang berbeda pada setiap materi Pak Haris, kemudian menerapkan metode juga, supaya harapannya adalah saat pembelajaran itu mereka aktif dan pembelajaran saya tidak bikin jenuh dan membosankan bagi anak-anak gitu, sehingga dia tidak curi-curi waktu untuk main HP gitu. Kemudian nanti yang kedua, saya akan mencoba untuk melakukan restitusi atau pendekatan ya ke anak-anak
sehingga muncul kesadaran dari anak-anak gitu. Terutama ini untuk anak-anak yang kelihatan kan, ini anak-anak satu kelas itu biasanya ada satu geng ini ya. Nah, ketuanya ini mungkin akan saya ajak ngobrol dulu supaya bisa menggerakkan teman yang lain, supaya bisa meminimalkan tindakan mereka yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan. Tadi Bu Fitri saya perhatikan akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Artinya kan Bu Fitri punya sumber atau literasi agar pembelajaran itu dapat menyenangkan. Nah, Bu Fitri mendapatkan informasi itu atau keterampilan dari mana kira-kira? Keterampilan itu ide ini saya cari, tentunya banyak referensi yang saya cari ya. Misalkan apa? Saya nanti akan dari YouTube, buku-buku tentang penerapan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak itu. Dari situ akhirnya muncullah ide saya, oh apakah ini ya solusinya ya kalau permasalahan seperti itu gitu. Nah, ini permasalahan sudah terjadi, berarti Bu Fitri ini kalau tidak segera dilaksanakan rencana aksinya tadi kan sia-sia. Iya, betul. Maka kira-kira Bu Fitri akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melaksanakan restitusi mau dimulai kapan? Kayaknya minggu depan harus segera ini Pak Haris, Minggu biar depan? biar tahu hasilnya sehingga bisa kita evaluasi lagi gitu dengan kondisi yang ada. Dan boleh besok-besok setelah Bu Fitri melaksanakan mungkin beberapa waktu kemudian boleh bercerita lagi dengan saya. Pastinya dong Boleh Pak ya? Haris, biar kita bisa sharing ya, bisa apa ya, berbagi praktik yang baik ya dengan sama rekan guru gitu. Oke, saya juga insya Allah siap untuk mendengarkan kembali kesuksesan dari rencana aksi yang Bu Fitri rencanakan. Siap. Nah, setelah ini bagaimana perasaan Bu Fitri setelah tadi mukanya, wajahnya, senyumnya juga kurang ikhlas setelah Bu Fitri bercerita kepada saya perubahan yang dirasakan Bu Fitri? Agak plong ini Pak Haris ya. Bener ya? Iya plong. Awalnya kan masih kayak ibaratnya benang kusut ini Pak Haris. Iya. Blundet, kusut gitu ya. Setelah ngobrol, saya urai satu persatu, ternyata lebih bisa apa ya, bisa menyampaikan unek-unek saya sehingga permasalahannya pun juga muncul solusi yang lebih tepat gitu. Tapi benar-benar ikhlas ya? Tentu dong. Ikhlas, nanti bercerita, merencanakan itu, melaksanakan aksinya, dilandasi dengan apa tadi? Keikhlasan pastinya. Begitu Bu Fitri, jangan hilangkan senyuman pada anak-anak agar anak-anak dapat termotivasi dalam belajar. Begitu Bu Fitri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan saya benar-benar tunggu kesuksesannya. Terima kasih Pak Haris. Selamat atas sore waktunya. Bu Fitri. Selamat Saya sore. melanjutkan kegiatan lagi. Oke, terima kasih. Baik Pak Haris, bertemu Oke. lagi nggih. Tadi saya sudah mengamati ketika Pak Haris melakukan coaching bersama Koci. Luar biasa sekali ya Pak Haris. Saya sangat mengapresiasi ketika Pak Haris melakukan coaching bersama Koci tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, setelah jenengan melaksanakan coaching dengan Koci tadi, ya, berarti kan jenengan sudah ada pengalaman nggih coaching dengan Koci. Ya. Untuk rencana kedepannya Pak, yang ingin jenengan tingkatkan lagi kompetensi apa Pak ini? Yang sebelumnya ternyata ketika saya berbincang-bincang dalam proses coaching bersama Koci tadi, kalau sementara sejenak saya menghiraukan tidak menghiraukan HP, ternyata pembicaraan kita lebih nyaman, lebih intens, fokus pada permasalahan. Itu yang alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana saya awal tadi. Untuk rencana awal kompetensi yang lain, mungkin untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kan tadi Bu Fitri menyampaikan tentang kondisi kelas yang kurang termotivasi, kemudian menceritakan tentang restitusi. Itu saya menyusun kalimat dengan istilah-istilah yang sesuai dengan yang disampaikan Bu Fitri tadi. Mungkin saja perlu saya kembangkan lagi. Ya, kalau tadi misalkan Bu Fitri menyampaikan tentang restitusi, kemudian
saya kurang paham restitusi itu apa. Kemudian ketika Bu Fitri menyampaikan motivasi, saya juga kurang mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan motivasi, sehingga malah saya sebagai baru belajar tentang bahasa. Oke. Itu yang ingin Iya. saya tingkatkan lagi itu. Oke, tadi ya di pertama di sebelum observasi ini kan jenengan mengeluhkan meresahkan bahwa jenengan itu khawatir tidak bisa hadir sepenuhnya karena konsentrasinya terpecah karena Iya. HP itu sudah terpecahkan guys, sudah Iya. tidak ada masalah dengan itu. Untuk rencana kedepannya juga Pak Haris sudah ada pandangan bahwa Pak Haris ingin meningkatkan kompetensi Pak Haris yang lainnya seperti memberikan pertanyaan berbobot ketika Betul. coaching gitu nggih Pak nggih. Baik Pak, tadi kan saya juga sudah mencatat nggih Pak dan mengamati ketika jenengan coaching. Izinkan saya untuk membacakan hasil catatan saya nggih Pak nggih. Boleh Pak Haris? Kalau mungkin masih ada yang kurang, saya mohon sarannya lagi. Oke, siap. Saya bacakan dulu nggih Pak. Tadi coaching yang dilakukan oleh Pak Haris itu sudah ketika saya amati sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching Pak. Ya. Sudah sesuai dengan alur tirta, tahapan-tahapannya sudah sesuai mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksinya dan tanggung jawab atau komitmennya sudah terpenuhi semua. Nah, yang dapat saya amati itu Pak nggih. Kemudian harapan saya ke depannya Pak, dari pengalaman Bapak sudah melaksanakan coaching ini, mudah-mudahan untuk coaching-coaching ke depannya Pak Haris bisa lebih bagus, bisa lebih mantap, bisa lebih menguasai dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya, begitu ya. Iya Bu. Nah, saya mengucapkan terima kasih karena keberhasilan coaching saya yang baru saja saya lakukan itu tidak lepas dari kemarin kita berbincang-bincang tentang sebenarnya saya harus melakukan seperti apa. Sekali lagi saya terima kasih atas saran-saran dari Bu Vivin saat itu, sehingga dapat membuat keberhasilan pada yang saya lakukan. Iya, sama-sama Pak Haris. Semangat terus nggih Pak Haris. Sampai Siap. jumpa di Oke. supervisi selanjutnya Pak nggih. Siap, Nggih. Bu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Haris Iya, nggih. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Pak Ya, Iksan. apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi di sini saya kan memiliki tugas untuk menjadi observernya Bu Fitri. Oke Pak Ya, Iksan. nah sebelum itu saya mau nanya dulu. Nah, sebagai coach yang baik, itu kan ada 3 ya kompetensi yang harus dimiliki. Apa Iya. aja? Tahu nggak? Ingat, Apa yang ayo? pertama kehadiran penuh, present, betul. kemudian mendengarkan aktif, Ya. kemudian yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, oke, sip. Nah, udah siap nih. Insya Allah, Insya Allah Pak Iksan. Nah, kemarin itu saya pas membaca rubriknya, itu ada 4. Pertama, mengecek ya, apakah coach ini sudah paham apa tidak. Kompetensi coachnya itu Iya. kan udah hafal. Nah, yang Oke. kedua, ini ada pertanyaan, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan. Iya, Apa dari ketiga? Apakah ketiganya atau satu atau malah nggak usah karena sudah maksimal semua? belum dong, pasti ada harapan-harapan yang lebih lah dari Iya, iya. saya sebagai coach supaya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dalam setiap betul, kesempatan gitu. Menurut saya ini yang perlu saya kembangkan itu untuk kompetensi yang kehadiran penuh Pak Iksan yang present. Ya. Kenapa? Saya merasa itu kalau pas saat coaching itu kadang itu saya kemana-mana pikiran saya gitu ya. Oh, mikir apa? Tiba-tiba muncul apa misalnya, oh ya tadi saya sudah kasih materi ini belum ya sama anak, oh ya nanti ada kegiatan pembimbingan lomba ini enggak ya, tadi sudah saya beritahu belum ya, tiba-tiba itu muncul Kak Iksan, jadi Iya, agak buyar konsentrasi saya sebagai seorang coach ketika melakukan proses coaching. Ya, intinya itu masih terbayang-bayang masa lalu. Iya, betul. Kalau dalam dunia sinetron masa lalu. Iya betul. Kalau dalam dunia pendidikan masalah yang lalu. Betul. Nah, jadi intinya itu ya. Iya Pak Iksan. Iya ya. Lalu indikatornya, yang lebih spesifiknya itu kira-kira seperti apa? Seperti itu. Apakah cuma kepikiran, aduh tadi tugasnya sudah selesai apa belum ya? Tadi
sudah selesai apa belum ya? Apakah cuma itu aja atau ada yang lain? Kalau menurut saya indikatornya kalau saya sudah bisa memenuhi kompetensi kehadiran penuh ya Pak Iksan atau present itu bisa dilihat dari tatapan mata gitu. Saya fokus pada coaching, memahami secara penuh dari tatapan mata itu. Kalau kita tahu dalam ilmu komunikasi itu yang kalau kita berkomunikasi dengan seorang itu jangan pernah lepas kita ketika kita ngobrol gitu. Tatapan mata itu harus selalu on pada lawan bicara gitu. Nah itu salah satu menurut saya indikator bagaimana kita bisa melakukan kehadiran penuh pada seorang coach gitu. Kemudian itu ya, kemudian mata kita mungkin gak kemana-mana lah, itu sebagai indikator juga kalau saya, aduh tadi udah apa belum ya ini ya dan sebagainya gitu, permasalahan-permasalahan seperti ini. Intinya fokus ya. Iya, Harus betul. fokus dulu, masalah yang lain ditinggalkan, fokus coaching dulu. Nah, intinya simpel ya, cuma satu fokus. Fokus. Nah, betul. kalau tadi yang saya lihat ya dari pertanyaan 1 sampai ke 4 ini itu sudah fokus loh. Nah, berarti nanti pada saat praktek coaching dipertahankan ya. Dan itu saya lihat sudah fokus loh ini. Iya, iya. Ya, Saya nanti. berlatih nih Pak Iksan. Oh, Saya coba berlatih. untuk komitmen Oh, ya, iya, untuk iya, regulasi betul, diri, betul. berlatih tetap ini fokus pada lawan bicara Iya, iya, supaya betul. kehadiran penuh bisa Nah, diterapkan. nanti latihannya dipraktekkan ya Siap. pada ketemu coaching. Ya. Seperti itu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Saya kira cukup Pak Ya, Iksan. tinggal Ya. langsung gaskan praktek ya. Oke, siap, Oke, laksanakan. siap. Buat siapa ini? Coachingnya? Oh iya, coachingnya nanti Iya dong. ada rekan kita. Iya, ya udah. Selamat berpraktek ya, semoga fokusnya itu dari awal sampai akhir ya. Gitu ya. Semoga sukses. Siap. Selamat sore Bu Vivi. Selamat sore juga Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Bu Alhamdulillah sehat. Bu Fitri sendiri gimana Vivi? kabarnya? Alhamdulillah saya juga Bu Vivi. Alhamdulillah. Iya. Oh iya Bu Vivin, hari ini katanya mau ngajak ngobrol nih sama saya. Katanya ada permasalahan nih. Apa sih Bu Vivin permasalahan yang ingin diobrolin pada sore hari ini? Boleh kalau Bu Fitri ada sedikit waktu kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu? Boleh dong, sangat boleh. Iya, jadi gini Bu, saya itu punya permasalahan. Kalau kebetulan ini saya baru pertama kali diamanai untuk mengajar di kelas 3. Ini merupakan suatu pengalaman baru buat saya karena sebelumnya saya itu selalu diamanai di kelas tinggi. Nah, ternyata ketika saya ngajar di kelas 3 ini ada satu murid saya Bu yang belum bisa membaca, bahkan untuk mengenal huruf pun belum bisa. Nah, itu lumayan membuat saya stres. Berarti permasalahan yang diobrolin ini adalah bagaimana mengatasi anak yang tidak bisa membaca ya dan belum mengenal huruf ya Bu Vivin ya untuk kelas 3 gitu. Kemudian apa sih yang ingin Bu Vivin dapatkan untuk obrolan sore hari ini Bu Vivin? Ya tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu Bu. Saya ingin gimana ya, udah kelas 3 ini kok masih belum bisa membaca sama sekali, itu kan tentunya menghambat dalam proses pembelajaran setiap harinya gitu. Menurut Bu Vivin ini bagaimana secara ideal ya anak-anak ini kelas 3 itu secara ideal itu kemampuan membacanya dan mengenal hurufnya ini secara ideal bagaimana menurut Bu Vivin? Kalau menurut pengamatan saya ya Bu, kalau untuk di kelas 3 ini menurut saya seharusnya sudah bisa membaca lancar. Tapi ini ya kenapa nggak tahu ini di kelas 3 ini kok masih ada satu anak yang belum bisa mengenal huruf sama sekali. Jadi itu lumayan membuat saya sangat berpikir gimana caranya biar anak tersebut mampu seperti teman-teman yang lainnya. Oke, kalau misal dibuat skala ini Bu Vivin, anak ini yang dipermasalahkan Bu Vivin ini dari angka 1 sampai 10 ini kira-kira di angka berapa ya Bu Vivin kemampuannya? Ini masih sangat jauh Bu, masih sangat jauh. Mungkin ada di rentang 5 sampai 6, 5,5 gitu mungkin. Ya. Oke, 5 sampai 6 ya, 5 sampai 6. Dan target Bu Vivin kira-kira ingin meningkatkan kemampuan anak ini untuk bisa membaca dan sebagainya di angka berapa itu Bu Vivin ya? Kalau saya sendiri punya target Bu, saya ingin dia seperti teman-temannya yang sudah lancar membaca itu
nantinya mungkin ada di angka 8,5 atau 9 lah Bu. Untuk menurut Bu Vivin nih, anak seperti ini gitu, pendekatannya atau solusinya dari Bu Vivin itu kira-kira apa gitu ya? Kalau menurut saya itu anak tersebut itu tidak bisa langsung apa ya Bu, seperti saya ingin menambahi pembelajaran, ingin memberikan jadwal tambahan untuk anak tersebut, itu tidak bisa saya campurkan dengan teman-teman yang sudah bisa membaca. Mungkin nanti akan saya atasi dengan saya berikan waktu tambahan belajar setelah anak-anak pulang sekolah. Kemudian saya sendirikan supaya kaitannya dengan khawatir dengan mental anak tersebut Bu. Khawatirnya nanti ketika ada temannya yang melihat, mungkin dia akan merasa malu atau bagaimana. Jadi nanti saya akan memberikan jam tambahan pembelajaran untuk latihan membaca kepada anak tersebut sepulang sekolah, dan itu tempatnya tidak di kelas, mungkin bisa saya sendirikan di perpustakaan gitu, seperti itu. Nah, dari yang Ibu Vivin sampaikan ya, rencananya adalah ingin memberikan pendampingan atau pembimbingan khusus ya gitu secara pribadi gitu, tidak dicampur dengan teman yang lain gitu. Nah, harapan Bu Vivin, indikatornya apa jika anak ini sudah mampu ya, sudah mampu sesuai dengan harapan Bu Vivin tadi, sudah bisa membaca, itu jika hanya membaca satu kalimat atau bagaimana menurut Bu Vivin ya? Kalau untuk indikatornya sendiri itu kalau untuk kelas 3 itu kan nggak mungkin hanya membaca satu kata, dua kata, bahkan harusnya itu sudah bisa membaca kalimat-kalimat yang lumayan panjang. Seperti itu Bu. Mungkin saya nanti bisa siasati dengan menyediakan buku-buku bacaan teks yang menarik, sehingga ada motivasi dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik untuk paling tidak tertariklah dengan gambarnya dulu. Ketika nanti gambarnya menarik, kan anak tersebut jadi penasaran, oh kalau ada gambar menarik seperti ini, kira-kira nanti isi bacaannya seperti apa, seperti itu. Baik, keren sekali ya Bu Vivin ya rencananya ini ya. Kira-kira ini Bu Vivin, hal mana dulu nih yang mau dilakukan Bu Vivin yang untuk waktu dekat ini, rencana pertama ini? Kalau waktu dekat ini tentunya saya ingin mengomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dulu Bu, tentang rencana yang ingin saya laksanakan ini. Kemudian saya juga ingin sharing dengan teman-teman sejawat saya, mungkin ada yang pernah mengalami punya murid yang seperti ini, nanti kan jadi saya bisa sharing cara mengatasinya bagaimana. Nanti mungkin saya bisa dapat masukan-masukan atau ide-ide cara kiat-kiat cara mengajari membaca seperti itu. Kemudian saya juga akan menyusun rencana membuat jadwal Bu. Kaitannya sama membuat jadwal nih Bu Vivin. Kapan ini jadwal paling cepat untuk bisa dieksekusi rencana-rencana yang disampaikan Bu Vivin tadi? Kira-kira kapan ini? Minggu depan Bu, insya Allah siap langsung eksekusi. Iya, satset ya. Lebih cepat lebih baik gitu ya Bu Vivin ya. Jadi Bu Vivin mau melaksanakan tadi rencana tadi untuk minggu depan ya. Baik, kita kayaknya udah di penghujung sesi nih ya Bu Vivin ya, udah nanti bisa melakukan aktivitas yang lain ya Bu Vivin. Ya. Kalau boleh saya tahu ini untuk sore hari ini apa sih yang sudah didapat Bu Vivin dari obrolan kita? Tentunya saya sangat merasa lega ini Bu, setelah menceritakan masalah dan unek-unek saya terhadap permasalahan murid saya yang belum bisa membaca ini. Dari obrolan kita ini saya mendapatkan solusi dan kemantapan untuk segera mengeksekusi supaya ya tidak butuh waktu terlalu lama untuk segera mengajari anak supaya bisa membaca, seperti itu. Baik Bu Vivin, semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar dan pastinya mendapat hasil yang terbaik ya Bu Vivin ya, saya doakan. Baik, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu Vivin. Terima kasih ya Bu Fitri atas waktunya, sampai jumpa di lain kesempatan juga. Terima kasih Bu Vivin. Iya, sama-sama. Halo Fitri. Iya, halo Pak Iksan. Bagaimana tadi? Alhamdulillah berjalan lancar. Lancar ya. Iya, betul. Tadi saat saya sebelah sini kan sebagai observer ya, memperhatikan Bu Fitri, itu sudah fokus loh. Tadi kan catatan saya kan, nah ini Fitri itu kurang fokus ya kan, sering terngiang-ngiang masalah atau mungkin yang belum terselesaikan yang lain toh. Iya betul Pak. Tapi tadi kita lihat fokusnya 100% loh. Iya. Iya. Tadi
saya coba untuk ini berkomitmen Pak Iksan ya. Karena saya tahu kekurangan saya, kemudian saya berkomitmen untuk memperbaiki diri ya. Bagaimana caranya saya bisa melakukan kehadiran penuh atau present saat proses coaching gitu Pak Iksan. Jadi mau nggak mau harus fokus pada coaching gitu. Iya, iya. Tadi juga saya sempat mikir, nah sebagai observer yang baik kan harus menuliskan catatan-catatan yang Iya. baik. Tapi ya saya bingung, ya udah bagus semua, ini yang perlu dicatat apa? Malah saya gambar. Tadi sebenarnya di agak akhir itu Pak Iksan, iya, itu ada apa? agak blank dikit ya. Loh, kenapa? Sehingga Kok blank? keingat, aduh apa ya gitu, agak cepat gitu, kilat gitu, jadi agak mengganggu konsentrasi saya tadi. Nggak tahu tadi muncul gitu, itu pasti saya apa ya terjadi pada saya setiap kita melakukan coaching gitu, bagi saya sendiri gitu Iya, Pak iya, Iksan. iya. Terngiang masalah yang Iya lain apa gitu, entah tadi, aduh misal belum sholat, sudah sholat belum ya, misal kayak Wah, gitu, jadi iya, iya. misal gitu, jadi fokusnya agak itu. Alamiah ya, tiba-tiba nging gitu. gitu muncul gitu. Iya, ya nggak apa-apa ya, namanya manusia ya wajar toh. Iya. Terngiang-ngiang masalah, tapi ya intinya apa yang sedang kita lakukan harus tetap maksimal. Tapi tadi sudah sangat-sangat bagus kok. Tatapan mata sudah menuju ke coachingnya ya, tidak kanan kiri atas bawah, nanti malah JJ jadinya. Iya betul. Nah, di sini untuk indikator yang lain ada kompetensi yang lain. Nah, di sini kan pasti ada sesi coaching lagi ya. Iya Pak Iksan. Saat tadi melakukan coaching. Nah, dari ketiga indikator yang sudah tadi disebutkan, Iya. kira-kira ada yang merasa kurang tidak? Kira-kira ini mau menyampaikan pertanyaan lebih baik lagi dan berbobot lagi Pak gitu ya. Iksan ya. Jadi menyampaikan pertanyaan yang memang sesuai dengan konteks yang diobrolkan, yang diomongkan oleh coach. Jadi saya istilahnya kayak tindak lanjut dari apa yang disampaikan coach, sehingga memang tidak lepas dari topik yang kita bahas gitu. Harapannya Betul, seperti betul. itu Pak Iksan. Ya, nanti saya akan menyempatkan waktu untuk ya kayak tadi latihan dulu. Iya. Karena ya apapun itu, tidak latihan pasti ya kurang maksimal gitu toh. Siap Pak Iksan. Nah, oke ya, ini karena ya ada rapat habis ini, Oh, mohon ya. maaf tidak bisa panjang lebar. Rapat apa nih Pak Iksan? Mau rapat main Rahasia game? dong. Main game Rahasia bareng. dong. Mabar. Ya masalah pribadi. Oke, Ya, baiklah, jadi, baiklah. ya, sudah tak nilai, sudah sangat bagus, nanti bisa untuk menjadi laporan ya. Mantap. Nah, terima kasih Pak Iksan atas Ya. kesempatannya. Ya. Sama-sama. Selamat sore Bu Vivin. Selamat sore juga Pak Haris. Ini sedang suasana menanti senja. Enggak Pak, Nggih, betul. mungkin saya mohon waktunya untuk obrol-obrol sebentar. Iya, boleh Pak. Nggih. Bu Vivin kan saya lihat punya jadwal untuk melaksanakan coaching. Nggih. Kalau boleh tahu, Bu Vivin dalam persiapan coaching kan ada yang namanya prinsip coaching itu apa, kemudian kompetensi yang harus dikuasai dimiliki oleh seorang coach itu apa. Bu Vivin mungkin bisa mengingat kembali. Mungkin saya yakin Bu Vivin sudah tahu, tapi kalau saat ini dalam waktu yang adem, Bu Vivin bisa mengingat kembali kan lebih baik. Sambil sedikit buka catatan ya Pak, kalau Oke. prinsip coaching itu ada 3 ya Pak ya. Ya. Kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coach ya Pak ya. Itu prinsipnya. Oke, prinsipnya. Kalau untuk kompetensi seorang coach agar coach itu baik, Iya. kompetensi apa saja? Ada 3 kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan Iya. juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Betul. Iya. Bu Vivin sudah merasa full power untuk 3 kompetensi tadi. Kayaknya kalau saat ini belum semaksimal itu Pak, baru 2. Baru 2. Mungkin yang belum apa? Yang belum mungkin Yang saya belum, boleh tahu yang belum maksimal bagian kompetensi coach yang mana? Kehadiran penuh kayaknya. Iya. Yang mengganggu biasanya apa? Yang mengganggu kehadiran jenengan sebagai coach dalam proses coaching yang mengganggu kira-kira apa? Sebenarnya yang mengganggu itu adalah
pekerjaan dan jadwal saya yang lumayan padat, Pak. Padat. Iya. Selain apa ini tugas-tugas di sekolah, kebetulan saya juga bendahara BOS, Pak. Betul. Iya. Kemudian ini juga ada program apa PPG itu Iya, saya juga iya. baru mengikuti tahun ini, Pak. Kemudian juga ditambah dengan lomba-lomba, kegiatan untuk membimbing anak persiapan lomba itu wah luar biasa sekali, sangat menyita waktu itu, Pak. Jadi Bu Vin sudah yang kalau di sekolah namanya luar biasa. Ya. Kalau mungkin saya boleh tanya lebih dalam lagi dalam memenuhi kompetensi tersebut, Bu Vivin kan punya indikator bahwa nanti Bu Vivin akan merencanakan apa, perubahan apa yang Bu Vivin akan lakukan, kemudian indikatornya seperti apa? Iya. Indikator yang ingin saya tingkatkan mungkin kedepannya saya ingin lebih bisa mendengarkan secara penuh ketika lawan bicara saya itu ngobrol dengan saya, Pak. Karena mungkin ketika saya seringnya itu ketika diajak ngobrol ya, Pak, pikirannya di sini, Ya. ya. Tapi tidak sepenuhnya, raganya di sini, pikirannya di pekerjaan yang lain, seperti itu, Pak. Triknya kira-kira seperti apa? Ya, triknya mungkin lebih bisa memanajemen waktu dalam mengerjakan beberapa tanggung jawab itu, Pak, supaya tidak tertumpuk dan wah ketika deadline itu bebarengan dengan yang lainnya itu rasanya sangat itu, Pak, beban sekali. Kemudian boleh tidak ketika Bu Vivin nanti melaksanakan coaching, saya ikut dalam forum itu, saya ingin melihat, mengobservasi, kalau mungkin itu saya dapat mengambil beberapa data kemudian sebagai bahan refleksi Bu Vivin dalam melaksanakan coaching-coaching berikutnya. Oh, ya tentu silakan, boleh sekali, Pak, dengan senang hati malas. Ya. Pak Haris bisa ikut. Nanti jadwalnya dengan siapa coaching? Nanti jadwalnya saya dengan Pak Iksan, Pak. Iya. Ya, nanti Jam ke-6 setelah istirahat. Oke, jadi nanti saya ikut dalam forum itu, tapi saya bukan sebagai coach, bukan sebagai coach juga, saya ingin melihat proses Bu Vivin melaksanakan coaching. Oke, siap. Oke, nanti Siap. kita bertemu lagi di tempat ini ya, kira-kira di tempat sini bersama dengan Pak Iksan. Oke, siap. oke. Terima kasih, Pak Haris. Begitu nanti kita bertemu lagi. Oke, siap. Nggih. Bu Vivin. Nggih, terima kasih. Selamat sore, Pak Iksan. Ya, selamat sore Bu Vivin. Gimana, Pak, kabarnya hari ini? Aduh, galau Bu. Galau? Kenapa, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Ya, Ini boleh ya. kalau Pak Iksan ada waktu kan kita berbincang-bincang sebentar. Pak Iksan bisa menceritakan keluh kesah jenengan. Mungkin tidak terlalu lama, Pak, mudah-mudahan, tapi ya efektif lah untuk Pak Iksan bisa Iya, ngobrol iya. dengan saya. Monggo, Ya, Pak. semoga nanti pas ini saya cerita mendapatkan solusinya ya Bu. Iya. Jadi sebenarnya simpel, cumanya susah. Loh, maksudnya gimana ini? Rumah saya kan dekat, Iya. tapi nek saya datang ke sekolah itu selalu jam 6.59, jam 6.55, kadang-kadang malah lebih, jam 7 lebih. Nah itu tuh saya berpikir kok ada yang rumahnya jauh tapi bisa pagi, kok saya rumahnya deket tapi kok mepet terus, kadang bahkan terlambat gitu Bu. Oh, jadi yang Pak Iksan kalau Iya. kesakan itu Pak Iksan rumahnya deket, tapi tiba di sekolah kok selalu mepet jam absen gitu Iya. ya, Pak. Heeh. Dari permasalahan Pak Iksan itu Pak Iksan sudah mencoba mencari tahu penyebabnya, Pak? Nah, sebenarnya tahu Bu, tapi ya ini ya saat itu boleh ya. Nah kalau malam ya seperti yang Bu Vivin lihat, Iya. saya kan suka nonton film anime ya. Apalagi pas animenya belum rilis, saya nyambi bermain game. Karena memang saya di sekolah itu jadi pembina ekstrakurikuler ekspor bagian Mobile Legends. Nah itu ada di Rembang, itu cuma sekolah saya aja. Karena memang ya sekolah kita itu banyak talentanya. Ya, kemarin itu kan saya baru bekerja sama dengan PBSI, jadinya terus dibentuklah ekstranya. Tapi ya itu efeknya ya ke saya juga. Ya meskipun ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya. Nah ya itu otomatis kan malam hari ya saya mau nggak mau ya latihan kan sama anak-anak, main ya kan. Terus kalau enggak ya nih nonton anime ya. Dari dulu saya sejak SMA saya sudah suka nonton anime. Ya. Jadi Pak Iksan tadi sudah tahu apa, sudah menceritakan keluh kesahnya, sudah tahu penyebabnya
Lantas kalau sudah tahu penyebabnya, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Iksan harapkan? Nah, yaitu ibarat cinta itu buta. Ya kan? Nah, itu ya saya bingung. Sebenarnya sudah tahu solusinya. Cuma ya karena itu ya, karena cinta ini ya. Kalau nggak nonton itu kayak gimana gitu ya. Kayak Pak Kiai bilang sehari nggak udut, tak kecut ya gitu. Jadi ya sama kayak saya ya. Ketagihannya ya ini. Kalau nggak nonton anime itu ya mungkin ya bisa untuk mengurangi lah ya. Kalau biasanya satu hari itu 12 episode, saya kurangi ya 11 episode. Terus besok saya kurangi lagi 10 episode gitu ya. Ya siapa tahu nanti kedepannya bisa lebih pagi lagi Oh gitu. bangunnya kan gitu. Iya, toh. oke. Iya. Oke, Pak Iksan, itu termasuk bagian dari rencana-rencana yang Iya. Pak Iksan akan lakukan untuk menghadapi permasalahan jenengan itu tadi ya Pak. Iya, Nah, betul. kira-kira mulai kapan nih Pak? Pak Iksan akan mengeksekusi rencana-rencana Pak Iksan untuk memperbaiki yang awalnya tadi bisa nonton 12 episode per malam, bisa dikurangi, itu kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan itu Pak? Nah, ini kan kebetulan season dari anime Jepang itu kan sudah habis ya, mau ganti season ke winter. Nah, ini mumpung episodenya sudah habis, kan bisa saya kurangi dulu. Nah, kalau yang episode lama kan biasanya kan belum terlalu suka kan, nah jadi bisa tak kurangi. Alah, ini udah kemarin, nunggu kan, masih nunggu kan, bisa berkurang nanti. Nah, Oke, begitu. oke. Jadi semakin cepat, semakin baik lah ya Iya. Pak ya. Oke, siap sekali Pak Iya. Iksan. Lalu nih Pak, paling cepat Pak Iksan ini butuh waktu berapa lama paling cepat untuk merubah dari ke istilahnya ketidakdisiplinan waktunya jenengan itu ya untuk berangkat sekolah itu kira-kira berapa cepat itu Pak? Waduh. Bisa merubahnya itu kira-kira berapa cepat? Ya, ini kan sudah mendekati Oktober ya. Nah, kalau dalam musim Jepang itu kan 4 kali musim ya. Ini nanti sudah mau masuk winter. Ini kan sudah mau Oktober ya, paling 1 minggu lah bisa merubah. Ini kan sudah mendekati pergantian bulan ya. Nah, jadi nanti ya 1 minggu lah, nanti pasti bisa. Menyesuaikan Ya, paling dengan enggak musim. berangkat ke sekolah jam 6.40 lah. Jangan langsung jeglek jam 6.30 nanti dilihat orang lain. Tumben mangat isu biasanya kan begitu. Bertahap ya Pak ya, Iya. sedikit demi sedikit. Oke, baik Pak Iksan, dari Begitu. rencananya Pak Iksan tadi, Pak Iksan sudah menemukan solusinya, sudah ada rencana-rencananya, tinggal eksekusinya. Iya. Itu aja bincang-bincang kita kali ini Iya. Pak. Apa ada permasalahan lagi selain ini Pak? Enggak, saya rasa enggak. Karena ya itu, tiap malam ya aktivitas saya cuma itu. Oh, Enggak iya. nonton anime, ya ngegame gitu. Oke. Ngegamenya pun enggak ngegame yang tidak bermanfaat kok. Ngegamenya ya itu main sama anak-anak, hitung-hitung ya latihan gitu. Oke, Ya. baik Pak, untuk bincang-bincang kita ke depannya, mungkin minggu depan atau bulan depan, nanti saya akan tanyakan perkembangannya kepada Pak Iksan. Gimana Pak, apakah sudah bisa berangkat lebih awal Nah, iya, dari iya. yang sebelumnya gitu ya Pak Ya, ya? nanti aja. Iya, siap. Terima Saya kasih. jadi malu. ya. Terima kasih Pak Iksan, waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya. Iya, terima kasih, Selamat Bu. melaksanakan rencana-rencana untuk berangkat lebih Saya jadi awal. malu. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak Iksan, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Iya, ya, siap-siap nonton anime. Iya, siap. Ya. Selamat sore Bu Vivin. Selamat sore Pak Haris. Senyumnya semakin manis, kemudian raut wajahnya juga semakin semangat. Iya, tentu Pak. Bertemu saya lagi seperti mengulas pembicaraan kita yang kemarin, yaitu tentang Bu Vivin ingin meningkatkan kompetensinya dalam coaching. Bu Vivin masih ingat kan Iya, yang ingin ditingkatkan kemarin kompetensi apa? iya. Kesadaran penuh Pak kemarin penuh. yang saya keluhkan sama Iya. Pak Haris nggih. Ya, kemudian trik-trik yang direncanakan, rencana aksinya sudah dilaksanakan, Sudah Pak, alhamdulillah sudah. berhasil. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Ada Bisa peningkatan. dikatakan berhasil berarti ya, Pak. Berarti untuk perhatian penuh, ya kehadiran penuhnya sudah dilaksanakan berarti ya. Iya. Tetapi mohon maaf, ini meskipun hanya catatan kecil untuk bisa pengembangan lagi ataupun keberhasilan Bu Vivin, ini saya punya catatan-catatan. Iya. Boleh saya sampaikan, nggih? Boleh Pak, monggo. Nah, kalau memang nanti tidak berkenan, ya juga nggak apa-apa. Ini saya menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama, Bu Vivin tentang kehadiran penuhnya, trik-triknya sudah dilaksanakan dengan baik. Oke. Mungkin yang perlu ditambahkan lagi dalam kehadiran penuh tadi,
Bu Vivin bisa menambahkan teknik-teknik, semisal dulu kan kita pernah bincang-bincang juga tentang mindfulness. Jadi sama-sama kalau Bu Vivin sudah melaksanakan kehadiran penuh tetapi coachingnya kehadiran juga belum penuh juga, kan tidak seimbang. Itu saran saya saja. Mungkin Bu Vivin sudah kesana sudah bagus, kehadiran sudah bagus, tapi coachingnya belum. Ya, mungkin itu catatan kecil dari saya. Dari yang sudah Bu Vivin lakukan, mungkin untuk yang ditingkatkan kompetensi yang lain yang ingin ditingkatkan pada pertemuan berikutnya atau coaching-coaching berikutnya, kompetensi apa lagi? Iya. Ternyata tadi itu ya Pak, sudah ada 2 yang ingin saya tingkatkan. Mendengarkan aktif, saya rasa sudah. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah. Yang saya keluhkan ke jenengan kan yang terakhir tadi, ya Kehadiran penuh. iya, kehadiran penuh, mendengarkan ya. Itu nanti bisa saya terapkan ke depannya dengan menambahkan itu tadi mindfulness ya Pak. Nanti saya akan praktekkan untuk coaching-coaching selanjutnya bersama coach saya Pak. Oke. Mungkin itu yang saya katakan, saya sampaikan terkait ketika Bu Vivin merencanakan coaching dan melaksanakan coaching. Semoga bermanfaat, dan saya juga ingin sekali meniru trik-trik yang dilaksanakan oleh Bu Vivin dalam saya juga punya jadwal untuk melaksanakan coaching dengan rekan-rekan. Jadi kita bisa bekerja sama, bisa saling sharing permasalahan kita masing-masing. Baik, terima kasih sekali ya Pak Haris atas masukan-masukannya, kemudian atas umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan umpan balik dan masukan yang telah jenengan berikan kepada saya itu bisa meningkatkan motivasi saya untuk semakin meningkatkan mindfulness saya untuk kedepannya. Sama-sama, saya juga banyak belajar dengan Bu Vivi. Iya. Ya. Terima kasih Pak Haris. Sama-sama, kita diusul lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga tidak berhenti pada diri saya. Iya, siap. Oke. Saya izin pamit untuk melanjutkan lagi. Iya, siap. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Haris. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.